Berbicara tentang pesantren, pasti tak luput dari kata suka dan duka, serta senang dan susah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa yang enggan mencari ilmu di masa muda, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya." Dari situ kami sadar bahwa mencari ilmu adalah suatu kebutuhan. Oleh karenanya, kami memilih mondok, karena hanya pondok pesantrenlah tempat teraman dari pengaruh buruk akhir zaman. Di pesantren, kami tidak hanya diajari cara baca dan tulis saja. Kami juga harus mengetahui cara membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, serta memahami kitab-kitab karya ulama terdahulu. Agar bisa membaca Al-Quran dengan benar, kami diajari dari tingkatan yang paling dasar. Di pesantren ini ada metode yang bernama Qur'ani, metode yang diadopsi dari pondok pesantren Sidogiri. Ya, sebagai pemula, kami harus mempelajari metode tersebut, mulai dari jilid 1 hingga jilid 5, untuk kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mendalami kitab kuning, kami juga mengikuti metode Al-Miftah lil Ulum, cara cepat untuk memahami makna, arti, serta maksud dari kitab-kitab karya ulama salaf. Dari sini, kami mendapatkan ilmu yang bersumber dari kitab aslinya yang tentunya melalui perantara para guru-guru kami di pesantren. Bukan cuma mempelajari Al-Quran serta kitab saja. Di sini, kami juga diajari cara bertata krama yang baik. Karena orang akan dianggap berilmu jika ia berakhlak baik pula. Di pesantren, kami tidak langsung bisa mandiri seperti kebanyakan teman-teman yang sudah lama nyantri. Tentunya, bagi kami, khususnya santri baru, perlu bimbingan dari senior-senior kami, diajari dalam hal ubudiyah serta ta'limiyah. Instansi ubudiyah mengajarkan kami untuk tekun beribadah. Bukan hanya ibadah fardu saja, namun ibadah-ibadah sunnah pun diajarkan agar kami istiqomah dalam menjalankannya. Seperti halnya sholat sunnah malam, sholat duha, serta sholat sunnah rawatib. Itu semua memang berat, namun semua itu kami lakukan agar kami punya tabungan amal untuk menempuh kehidupan yang akan datang. Ada juga instansi taklimiyah. Tugas instansi taklimiyah adalah membimbing kami, mengajarkan bagaimana cara belajar dengan teladan, serta mengarahkan kami agar senantiasa taat pada aturan pondok pesantren. Yang kami cari di pesantren bukanlah banyaknya ilmu, namun seberapa ilmu itu manfaat serta barokah, hingga kemudian mengharap ridho guru serta ridho kiai. Oleh karenanya, kami juga sedikit demi sedikit melakukan khidmah lil ma'had, khidmah lil ummah. Melakukan hal-hal kecil, melakukan hal-hal sepele seperti menata sandal, namun kami niati untuk menata hati. Kemudian kami juga berkhidmah sedikit demi sedikit dengan cara membersihkan halaman pesantren yang diniatkan untuk membersihkan hati.
kehidupan pesantren sebagai gambaran kehidupan kelak di masyarakat, di mana kita harus pandai bersosialisasi, saling bahu-membahu agar kepentingan bersama bisa tercapai. Entah seperti apa jadinya jika kami tak ditempatkan di pesantren. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur dan sangat bahagia bisa hidup di pesantren. Di pesantren, kami ini memang tak sedarah, namun kami sudah serasa seperti saudara. Oh, begitu indahnya pesantren.